Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktrin Puspitarini. Saya dari kelas H1E dengan NIM 225080501111104. Saya berasal dari Prodi Budidaya Perairan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Saya di sini untuk mempresentasikan materi Al-Insan atau manusia dalam rangka untuk memperbaiki kuis agama Islam saya. Saya di sini ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Rahmawati. Di sini saya sebagai teman Oktrin untuk membantu Oktrin memperbaiki tugas kuis agama Islam. Baik, eh, langsung saja kita mulai ya. Baik. Manusia. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas 4 tema. Yang pertama yaitu tokoh humanisme, yang kedua yaitu pengertian humanisme, yang ketiga adalah akidah dalam humanisme, dan yang keempat adalah sejarah singkat humanisme. Tapi sebelum kita menuju ke dalam humanisme, kita harus tahu dulu apa sih manusia itu atau arti dari human itu. Nah, manusia atau al-insan dalam bahasa Arab itu disebut juga al-bashar atau Bani Adam. Bentuk jamaknya dari kedua kata tersebut itu yaitu annas, yang berarti semuanya itu semua ketiga kata itu memiliki arti manusia dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Indonesia, manusia didefinisikan sebagai makhluk yang berbudi, yang berarti makhluk yang berbudi, yang memiliki akal dan bisa menjalankan semua logikanya. Nah, dalam menurut literatur yang saya baca, yaitu Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 menjelaskan bahwa manusia berasal dari kehendak Allah, menciptakan khalifah di muka bumi. Hal ini membuktikan bahwa diciptakannya manusia itu eh, sudah Allah menciptakan para malaikat, yaitu makhluk yang paling taat kepada Allah. Nah, apa sih makna khalifah itu? Makna khalifah ini adalah diberi pilihan untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Dengan itu, para malaikat khawatir diciptakannya khalifah karena takut akan membuat kerusakan. Tetapi Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya bahwa Allah tahu apa yang kalian kehendaki. Selain dalam surah Al-Baqarah, hmm, dalam surah Al-Mulk, Allah menjelaskan bahwa diciptakannya manusia itu untuk menguji siapa yang terbaik amalnya, dan amal itu dibedakan menjadi dua, yaitu amal baik dan amal buruk. Selanjutnya, manusia diuji oleh Allah dalam dua keadaan. Yang pertama yaitu keadaan kegembiraan, agar manusia bersyukur, dan keadaan kesedihan agar manusia tabah. Ngomong-ngomong soal cobaan dalam kegembiraan, apakah Mbak Lydia sendiri udah pernah dengar kata istidroj sendiri? Sudah. Nah, eh, menurut Mbak Lydia percaya nggak sih kalau kita diberi kebahagiaan itu tuh cobaan dari Allah atau memang pure kebahagiaan dari Allah? Kalau aku pribadi, aku setuju. Hal itu dikarenakan kan kita ini di dunia itu kan pastinya tuh selalu ada masalah, ya kan. Jadi Tuhan itu menurut saya memberikan kebahagiaan itu juga sekaligus dengan cobaan. Jadi kebahagiaan itu juga ya termasuk cobaan itu sendiri. Ya, gimana kita mengaturnya, gimana kita merespon akan
hal bahagia tersebut. Jadi kalau kita terlalu bahagia, kita bisa terlena akan hal duniawi tersebut tanpa kita mengingat kembali kepada Tuhan, itu juga termasuk cobaan sih menurut saya. Baik, saya juga setuju dengan statement Mbak Lydia. Kabar kegembiraan, kabar kesedihan itu semuanya menurut saya itu juga cobaan dari Allah. Benar kata Mbak Lydia, bagaimana cara kita bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa setelah manusia mati atau meninggal, akan dihidupkan kembali. Nah, pada saat dihidupkan kembali itu, manusia akan dihisap amal baik dan amal buruk manusia tersebut. Nah, setelah kita membahas arti garis besar manusia itu, kita lanjut ke temanya ya, Mbak ya. Oke. Yang pertama yaitu tokoh humanisme. Tokoh humanisme terkenal ada namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow ini pemikirannya itu setiap manusia memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Uh, karena tokoh humanisme memiliki pemikirannya sendiri, maka saya belum berani saya belum berani menentang lebih lanjut karena kita juga sama-sama belajar. Kita lanjut yang kedua yaitu pengertian humanisme. Humanisme adalah agama, tetapi agama tanpa ritual dan tanpa penyembahan Tuhan. Nah, eh, apa itu namanya? Humanisme ini menurut saya tuh bukan pure agama, tapi paham atau secara garis besar itu ideologi. Banyak sekali orang-orang yang memiliki kepercayaan humanisme tanpa sadar. Salah satu contohnya adalah apakah Mbak Lydia pernah mendengar bahwa Islam KTP? Sering. Nah, menurut saya dengan studi kasus orang-orang, orang-orang memiliki agama tertulis di kartu tanda penduduknya itu Islam, tapi mereka tidak pernah sholat, tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah. Menurut saya itu eh, mereka itu bukan Islam, tapi mereka percaya bahwa humanisme itu mereka hanya berbuat baik kepada semua orang, tapi tidak berbuat baik kepada yang menciptakan orang tersebut. Sekarang akidah dalam humanisme. Humanisme itu sama dengan ateis dan agnostisme. Apakah Mbak Lydia pernah mendengar kata ateis dan agnostik? Pernah. Banyak sekali ya orang-orang, apalagi di Indonesia, memiliki kepercayaan ateis sama agnostik. Nah, eh, jika humanisme itu diakui sebagai agama, berarti eh, humanisme ini punya akidah, punya syariah, punya kitab sucinya, punya nabi, dan istilahnya tukang dakwahnya. Namun, humanisme ini hanya punya akidah dan syariah aja. Nah, akidah utama humanisme adalah keyakinan bahwa manusia punya kekuatan sendiri untuk menemukan kebenaran. Cukup dengan akalnya, dia sudah bisa menentukan baik dan buruk. Tidak perlu Tuhan. Wajar jika humanisme rata-rata menyeret pada ateisme, minimal agnotisme. Eh, jika kita ingin menyebut sesuatu yang disembah, maka humanisme ini pada hakikatnya menyembah manusia, tepatnya menyembah hawa nafsunya sendiri. Nah, ini ada beberapa akidah dalam humanisme yaitu tidak ada kehidupan setelah mati. Para 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 orang-orang yang memiliki kepercayaan humanisme itu percaya bahwa setelah mati itu kita ya udah mati aja. Berarti kita tuh hidup di dunia itu cuma kita itu hidup tuh sebatas hidup di dunia. Kan setiap kepercayaan orang itu beda-beda ya. Eh, kita umat muslim itu cukup tahu dengan menghormati
orang-orang yang percaya humanisme. Yang kedua yaitu manusia bukan ciptaan Tuhan, melainkan evolusi. Nah, ini adalah sebuah statement bahwa ateisme, agnostisme, dan humanisme itu menganggap Tuhan itu tidak ada karena tidak ada bukti ilmiahnya. Menurut saya, untuk menjelaskan seluruh isi semesta dan seluruh bagaimana manusia diciptakan, itu tidak bisa diceritakan atau tidak bisa dibuktikan dengan sains. Maka dari itu kita percaya sebagai umat Muslim bahwa Allah sudah mentakdirkan, sudah menciptakan itu semua. Yang ketiga, eh, semua malaikat, setan, dan surga dan neraka adalah mitos. Karena humanisme itu percaya bahwa semuanya itu tidak ada hal sainsnya, maka surga, neraka itu sebuah fiktif belaka gitu. Itu adalah menurut literatur yang saya baca. Selanjutnya dari literatur yang saya baca ya Mbak, ini literatur yang saya ambil dari irtoki.net. Saya terima kasih kepada Bapak pengampu dosen agama Islam yaitu Bapak Romla Rozikin karena telah membuat web yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi saya dalam presentasi kali ini. Menurut Bapak Romla Rozikin ini, uh, sahadat sahadatnya humanisme itu yaitu humans are the measure of all things, yaitu manusia adalah ukuran segala sesuatu. Uh, Paham ini merupakan filsafat naturalisme yang menolak semua supernaturalis, gitu. Syariahnya itu sumber dua-duanya itu, akidah sama syahadatnya itu sama seperti yang saya ucapkan tadi, sumbernya itu dari akal dan sains. Karena dari sains pun sampai saat ini saya tidak pernah menemukan diciptakannya semesta ini, maka saya percaya ya dengan Islam. Maka alhamdulillah kita dilahirkan dengan Islam rahmatan lil alamin. Eh, Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, humanisme ini punya sebuah produk. Produk itu kayak ya apa yang dibolehkan dibolehkan sama humanisme, karena kan di humanisme kan tidak ada larangan, tidak ada perintah. Maka menurut literatur yang saya baca di irtoki.net ini tuh boleh seks bebas, boleh kumpul kebo, homoseksual boleh, lesbian boleh, kawin cerai bebas, bunuh diri boleh. Menista agama bukan tindakan kriminalisme. Kita bahas satu persatu boleh ya, Mbak? Boleh, silahkan. Seks bebas boleh. Ini tuh menyimpang ya, di luar dari kita mempercayai agama Islam itu menyimpang. Selain itu, dilogikakan saja, secara kesehatan juga sangat tidak direkomendasikan karena kita bisa mendapatkan ini penyakit HIV, penyakit sifilis gitu. Jadi menurut saya humanisme ini agak-agak lawak ya. Yang kedua yaitu kumpul kebo boleh. Menurut saya ini nggak boleh sih, karena dalam kumpul kebo ini bisa menimbulkan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini sebuah setan yang mungkin sulit banget buat manusia itu dilawan. Karena kita kan juga punya hawa nafsu gitu kan. Nanti kalau kita udah punya hawa nafsu terus kita seks bebas, hanya kita jadi punya eh ini penyakit menular gitu, penyakit menular seksual. Terus homoseksual sama lesbian itu boleh. Eh, Sekarang kan banyak banget ya Mbak, ramai banget orang-orang mendukung LGBT karena katanya itu mereka itu harus menghargai sesama kepercayaan manusia gitu. Nah, menurut saya ini bukan sebuah kepercayaan, tapi sebuah penyimpangan di mana eh, apabila kita ingin memiliki keturunan itu kita harus
menemukan sel sperma dan sel telur. Apabila kita sel sperma dan sel sperma, terus gimana gitu kan nggak masuk akal banget. Apalagi sel telur sama sel telur. Itu sebuah penyimpangan yang menurut saya banyak orang-orang yang sakit. Jadi lesbian sama homoseksual itu menurut saya harus ditangani lebih lanjut oleh psikologi ya. Selanjutnya kawin cerai bebas. Semua agama di Indonesia itu mengajarkan bahwa kawin cerai itu adalah hal yang sangat dilarang. Karena ya itu tadi kalau kita eh, kawin cerai itu kita juga istilahnya bisa gonta-ganti pasangan. Dalam kawin tersebut kita kan juga istilahnya bisa membuahi satu sama lain ya. Kalau kita ganti-ganti juga kita bisa menimbulkan penyakit seksual. Maka humanisme ini juga selain menyimpang dari agama, mereka juga menyimpang dari kesehatan. Begitu. Kalau kalau humanisme ini menyembah manusia, berbuat baik kepada manusia, dengan produk-produknya ini mereka juga tidak menghargai sesama manusia kalau begitu. Sekarang next, yaitu sejarah singkat humanisme. Humanisme ini tercipta tahun 1808. Menurut literatur yang saya baca, humanisme ini pada tahun itu cuma sebuah paham aja. Barangkali ini pelopor terkenalnya itu bukan Abraham Maslow, tapi Kardinal Pelagius. Sebenarnya eh mungkin zaman dahulu tuh zaman-zaman sangat awam kali ya, belum menyebar seperti sekarang. eh seiring berkembangnya waktu, seiring bertambahnya tahun, paham ini tuh berubah menjadi agama, di mana eh, manusia itu bisa mengetahui baik buruknya dengan akal, tidak perlu wahyu. Dan mula-mula paham ini tuh dimusuhi sama kaum Katolik. Tapi lama-kelamaan kaum Katolik sama Protestan ini juga dirangkul gitu. Jadi kayaknya humanisme ini pengaruhnya tuh cukup besar banget ya pada zaman itu. Humanisme ini kalau sekarang itu agama agama yang semua orang bisa mengapa sih mengeluarkan pendapatnya kalau aku tuh humanisme. Nah, tapi kalau zaman dahulu, zaman 1808 itu, kalau kita percaya humanisme itu sebuah hal yang private, karena di zaman zaman segitu kan sudah ada Katolik, Protestan, Islam gitu. Nah, lama-kelamaan ini eh, Islam itu di istilahnya itu di apa tuh mau dirangkul. Tapi Islam punya punya bukti-bukti atau hadis-hadis dari Allah yang melarang menyimpang hal-hal tersebut. Awalnya hanya sebuah paham, lama-kelamaan mereka merangkul semuanya, ingin ingin istilahnya itu ingin menguasai bahwa semua orang itu harus humanisme. Menyimpang kan berarti untung saja kita dilahirkan secara Islam ya Mbak ya. Nah, sekarang kita berada di penghujung acara, penghujung presentasi. Menurut Mbak Lydia itu apakah ada pertanyaan atau apakah ada statement yang ingin menambahkan dari presentasi saya? Aku ingin nambahin sedikit banget waktu itu di sejarah humanisme itu kan tadi Mbak Oktrin bilang kalau humanisme itu pengaruhnya besar banget nih gitu kan. Ya, Aku bisa mengerti hal tersebut, aku bisa memaklumi hal tersebut kalau misal humanisme tuh punya pengaruh yang gede banget dikarenakan kan mereka berpegang dan
tumbuh pada sains dan ilmiah kan. Jadi kayak apapun yang misalkan ada pertanyaan terhadap kepercayaan mereka, tapi mereka bisa menimpali hal tersebut, bisa menjawab hal tersebut secara logis dan secara ilmiah. Jadi menurut saya hal itu yang bikin kayak kebanyakan orang tuh kayak oh iya ya, oh iya ya gitu. Dan sedangkan kalau misalkan Islam sendiri kan banyak juga yang ngakunya Islam tapi kurang paham sama agamanya sendiri gitu kan. Tapi hal itu yang menyebabkan kayak mereka tuh gampang terpengaruh sama si orang yang meyakini humanisme tadi. Jadi kayak mereka tuh kayak oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Jadi kayak mereka tuh gampang terpengaruh. Jadi walaupun kita dilahirkan secara Islam, kita dari lahir sudah Islam, rahmatan lil alamin nih, kita juga harus terus belajar untuk mengetahui dan mengenal agama kita sendiri agar kita nggak nggak mudah terpengaruh sama si humanisme tadi, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Lydia sudah menyimak saya. Sebelum sebelum saya tutup, saya simpulkan dulu ya apa yang saya ucapkan tadi untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama tadi saya membahas awal mula manusia. Manusia dalam bahasa Arab yaitu secara garis besarnya amas, yaitu eh ada kan tiga hubungan, hablum minallah, hablum minanas, sama hablum minasan. Canda, Mbak. Cuma hablum minallah sama hablum minanas. Nah, dalam bahasa Indonesia ini manusia juga diartikan sebagai makhluk yang berbudi, makhluk yang berakal, makhluk yang menggunakan logika dalam kehidupannya, dan makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri, memerlukan orang lain. Selanjutnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30-39 dan surah Al-Mulk dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari kehendak Allah dan diciptakannya manusia untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Setelah itu manusia setelah meninggal akan ada kehidupan di mana manusia akan dihisap, ditimbang amal baik dan buruknya. Selain itu, apabila kita dalam menjalani hidup, kita pasti akan mendapat cobaan. Entah itu cobaan bahagia, cobaan sedih, bagaimana aja cara kita mensyukurinya. Selanjutnya yaitu humanisme. Tokoh terkenalnya tadi namanya Abraham Maslow. Nah, setiap manusia tuh memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang dirinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Itu adalah pemikiran dari Abraham Maslow. Kalau zaman sekarang tuh Abraham Maslow tuh kuno banget ya Mbak ya. Karena Islam, Katolik, Kristen juga mengajarkan kita dengan cara menjalani hidup tidak dengan menyimpang. Selanjutnya, humanisme adalah agama berawal dari sebuah paham, tapi tanpa Tuhan, tanpa ritual penyembah Tuhan. Bisa dikatakan Islam KTP, studi kasus tadi Islam KTP. Semoga kita terhindar dari Islam KTP ya Mbak ya, berbuat baik aja tapi Amin. tidak pernah menyembah yang menciptakan manusia. Selanjutnya humanisme itu berasal dari kumpulan agnostik dan ateisme. Dalam humanisme memiliki akidah-akidah yang mungkin sedikit menyimpang, yaitu manusia bukan diciptakan dari Tuhan, melainkan evolusi. Yang kedua yaitu tidak ada kehidupan setelah mati. Yang ketiga itu Tuhan hanyalah proyeksi kebutuhan manusia. Karena itu hanya dijawab oleh akal dan sains, maka pembahasannya tidak akan pernah selesai dan singkat. Kalau kita percaya adanya Tuhan, kita tidak akan bisa membahasnya dengan akal dan logika. Selanjutnya ada produk-produk humanisme yaitu seks bebas boleh, eh, kumpul kebo boleh, terus kawin cerai boleh, bebas. Itu sangat menyimpang dari kesehatan, menyimpang dari agama juga. Selanjutnya yaitu sejarah singkatnya. Tercipta tahun 1808
Awalnya hanya sebuah paham, lama-kelamaan menggiring opini dan menciptakan suatu agama dengan tidak mempercayai Tuhan. Eh, itu itu saja yang dapat saya simpulkan dan dapat saya sampaikan. Eh, dari sini, Mbak Lydia, apakah ada pertanyaan tambahan lagi? Cukup sih, Mbak, kayaknya. Baik. Terima kasih ya Mbak udah membantu saya dalam memperbaiki kuis ini. Saya Oktrin Puspitarini dengan NIM 225080501111104, Prodi Budidaya Perairan, kelas H1E, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Mengucapkan terima kasih dan semangat berpuasa. Selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sekian dari saya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.